Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam multikultur. Perkenalkan, nama saya Fiona Felicia Sugiarto, biasa dipanggil Fiona. Saya berasal dari Fakultas Hukum dengan nomor NRP 120121019. Pada kesempatan video kali ini, saya mau mempresentasikan hasil program kreativitas mahasiswa gagasan tulis yang telah saya buat berjudul Pemberdayaan Ketenagakerjaan Masyarakat Menengah ke Bawah Mengembangkan Usaha Kerajinan Core Plywood di Era Industri 4.0. Alasan saya memilih judul tersebut karena negara kita, Indonesia, dikenal dengan kaya akan sumber daya manusia dan sangat banyak, sehingga harus dikembangkan secara maksimal. Namun, sangat disayangkan di era industri 4.0, negara tidak bisa lepas dengan masalah ketenagakerjaan, di mana banyak masyarakat yang masih menganggur, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak dari masyarakat Indonesia mengalami masalah financial, yaitu kemiskinan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan dari Sustainable Development Goals di era industri 4.0, saya ingin membuat program kreativitas mahasiswa dengan mengembangkan usaha yang bisa mengurangi kemiskinan dalam segala aspek, yaitu salah satunya di bidang ketenagakerjaan, agar masyarakat bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Membantu program pemerintah agar menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Terutama, berdasarkan data dari KOR, Indonesia menyentuh angka 20%, sedangkan negara tetangga kita hanya 15% ke bawah. Serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 4 Tahun 2003, yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Tak lupa pula meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Usaha yang ingin saya kembangkan adalah usaha kerajinan core plywood. Core plywood adalah limbah kayu yang disusun secara tegak lurus, di mana menjadi satu kesatuan, yaitu papan kayu. Istilah lain yang dikenal oleh masyarakat adalah kayu lapis atau triplek. Bahan baku yang digunakan adalah limbah kayu yang berasal dari perusahaan plywood, di mana perusahaan berusaha menggunakan semaksimal mungkin membuat serpihan kayu dapat berdaya guna dan tidak menimbulkan kerugian material skala besar. Untuk itu, dengan adanya usaha kerajinan core plywood dapat meminimalisir kerugian material oleh perusahaan plywood. Bukan hanya itu saja, usaha yang dibangun ini juga berguna membantu perusahaan plywood mencapai target perusahaan dalam menghasilkan core plywood. Meskipun perusahaan plywood memiliki tenaga kerja formal, tetap saja membutuhkan tenaga kerja eksternal demi tercapainya target kebutuhan pasar plywood. Usaha kerajinan ini dimulai dalam ruang lingkup kecil, yaitu dalam lingkungan perkampungan. Saya ingin mengajak semua orang yang berada di daerah kampung untuk bekerja sama mengembangkan usaha kerajinan core plywood. Biasanya, masyarakat perkampungan terdiri dari pria dan wanita dewasa berasal dari kalangan para petani yang menganggur akibat menunggu musim tanam dan panen. Para ibu rumah tangga dan serta orang yang belum memiliki pekerjaan. Akan ada pelatihan tenaga kerja
guna melatih keterampilan dan ketelitian saat mengerjakan core plywood. Tujuan saya mengajak masyarakat kampung agar mereka bisa memiliki pekerjaan yang mampu menunjang kehidupan mereka, serta memiliki penghasilan yang tetap. Jam operasional biasanya dimulai pada pukul 6 pagi sampai 10 malam. Tetapi, biasanya ada juga yang ingin kerja lembur sampai jam 2 subuh untuk mengejar target core plywood ke perusahaan. Target core plywood biasanya tergantung dari perusahaan. Jika perusahaan ingin mengirim sebanyak 3 truk ukuran sedang, maka harus dikerjakan sesuai dengan target. Tahap pengerjaannya masih menggunakan metode manual. Tahap-tahapnya adalah: pertama, menyiapkan bahan baku terlebih dahulu. Jika bahan masih basah, maka akan dilakukan penjemuran dengan menggunakan sinar matahari. Kedua, jika sudah melalui tahap pemilihan bahan basah dan bahan kering, selanjutnya akan dilakukan tahap penyatuan dengan menggunakan perekat organik dan cutter, di mana bentuk core plywood harus sesuai dengan meja yang ukurannya sudah menyesuaikan dari perusahaan plywood. Ketiga, jika sudah, maka akan ditumpuk menjadi satu bersamaan dengan balok kayu dan balok batu, tujuannya menjadi pengganti mesin pres di perusahaan plywood. Keempat, sesudah ditumpuk beberapa jam, akan dikirim sesuai dengan kebutuhan perusahaan plywood. Baiklah, sekarang saya sedang berada di tempat usaha pengembangan core plywood yang ingin saya kembangkan. Kesimpulan dari program kreativitas mahasiswa gagasan tulis yang saya ambil bahwa pemberdayaan ketenaga kerjaan di dalam negara sangatlah penting, terutama masih banyak dari masyarakat kita yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, bahkan dalam kondisi kemiskinan. Marilah bersama membangun program usaha yang bisa mensejahterakan masyarakat dimulai dari ruang lingkup kecil terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.